melihat fenomena sosial sekarang, KDRT banyak, anak-anak terlantar, peran orang tua yang tidak hadir, itu membuat banyak sekali Gen Z itu jadi takut menikah. Jadi instead of takut, kenapa tidak kita berusaha untuk meregulasi rasa takut itu dan cari jawabannya gimana nih supaya aku bisa lebih siap nih ke depannya kayak gitu. Itu sempat ramai kemarin di sosmed. Orang pikirnya kayak kenapa 21 cewek udah harus nikah, 25 cowok udah harus nikah. KDRT itu tercipta itu karena adanya ketidaksiapan juga, ketidaksiapan secara emosional dalam seseorang gitu. Makanya ketika teman-teman belum punya kesiapan mental, kesiapan emosional, jangan pernah untuk menikah gitu. Bakal coba bedah lebih dalam gitu, sebenarnya apa sih yang menjadi akar fenomena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara Merdeka, kembali lagi di podcast Suara Merdeka TV Biro Banyumas. Bersama aku Aini yang akan menjadi pemandu acara dalam podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin lagi booming, lagi dibicarakan di sekitar kita, baik di medsos maupun di lingkungan sekitar. Fenomenanya adalah marriage is scary bagi Gen Z atau juga ketakutan menikah untuk generasi muda. Kemudian banyak Gen Z tuh mulai mempertanyakan pernikahan gitu, kayak khawatir, nggak siap finansial, kemudian trauma karena melihat hubungan yang tidak sehat, hingga pengaruh konten di media sosial kayak di TikTok itu banyak konten KDRT, kemudian perselingkuhan dan yang lain-lain gitu. Nah, fenomena ini tuh menarik untuk dibahas karena berkaitan langsung dengan cara pandang generasi muda terhadap masa depan mereka. Nah, untuk membahas lebih dalam, hari ini sudah bersama kami ada narasumber inspiratif, ada Kak Ana Valvana. Ya, Kak Ana ini merupakan Duta Genre Nasional tahun 2022 sekaligus representasi dari Gen Z yang aktif menyuarakan isu kepemudaan, kemudian kehidupan berencana, serta pemberdayaan generasi muda. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam pandangan Kak Nana, boleh Nana. Kak Ana atau Kak Nana gitu, untuk kita menggali lebih dalam terkait juga marriage scary bagi Gen Z, mulai dari akar persoalannya, bagaimana Gen Z memandang pernikahan, hingga bagaimana seharusnya Gen Z menyikapi fenomena tersebut dengan lebih sehat dan berencana. Mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Nana. Halo Kak. Iya, mungkin bisa sapa Sobat Suara Merdeka di luar sana. Oke, halo Sobat Merdeka, Suara Merdeka. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya di sana. Amin. Oke, udah disapa Kak Nana ya teman-teman. Mungkin Kak Nana juga bisa berkenalan di sini. Kak Nana itu sebagai apa, dan juga dulu waktu jadi Duta Genre itu ngapain aja sih Kak gitu. Oke, halo semuanya. Jadi kenalin, nama saya Ana Valvana, bisa dipanggil Nana panggilannya. Saya merupakan Duta Genre Indonesia tahun 2022 yang waktu itu menjabat di umur 16 tahun 2022. Nah, kalau di Duta Genre kita ngapain aja itu banyak banget ya. Tentunya yang paling pertama dan utama adalah kita fokus banget buat ngedukasi masyarakat tentang persiapan kehidupan di masa depan, terutama dalam hal pernikahan. Itu tuh kita sampai ada belusukan ke desa-desa, jadi nggak cuma untuk orang-orang yang ada di kota tapi juga ke anak-anak yang ada di desa gitu. Kita make sure mereka buat paham bahwa kehidupan masa depan itu nggak dibentuk 1 hari 2 hari gitu, tapi harus sedini mungkin dari sekarang gitu. Dari kayak sesederhana mungkin apa yang kita makan, apa yang kita lihat setiap hari, apa plan kita 1 hari 2 hari atau berapa tahun ke depan. Itu tuh di situ tuh genre berperan nih untuk bisa menggandeng banyak remaja-remaja ini seperti itu. Karena kan kadang remaja tuh merasa nggak punya rumah ya, untuk kayak bertanya, pulang gitu. Tapi kalau misalnya ada wadahnya, apalagi wadahnya seumuran, itu tuh paling pasti lebih mudah nyambung gitu ya. Betul. Gitu. Wah, menjadi Duta Genre Nasional di umur 16 tahun. Itu sebuah prestasi yang menurut aku pribadi tuh kayak keren sih Kak. Terima kasih. Nah, mungkin terkait tema ya Kak, marriage is scary gitu. Di fenomena ini ketika Nana menjabat jadi Duta Genre ataupun sekarang itu, pernah nggak sih menemui fenomena itu secara langsung atau kayak cuma mendengar dari medsos atau bahkan Nana sendiri yang mengalami itu? Sebenarnya tuh kalau kita ngomongin soal takut menikah atau rasa takut, itu kan rasa takut itu kadang kita tidak menyadari ya lahirnya kapan dan kenapa dia lahir, kenapa dia ada gitu.
Tapi melihat fenomena sosial sekarang, KDRT banyak, anak-anak terlantar, Iya, betul. peran orang tua yang tidak hadir, itu membuat banyak sekali Gen Z itu jadi takut menikah gitu. Tapi sebenarnya jawabannya adalah bukan tentang dari mana rasa takut itu datang. Selain itu sebenarnya perlu dicari tahu juga. Cuma the most important thing adalah bagaimana kita meregulasi rasa takut itu gitu. Jawabannya seperti apa? Nah, akhirnya saya menyadari kalau pernah takut menikah ya pasti kita pernah lah sekelibat lewat kayak takut nih nikah, takut gimana kalau nanti pasangannya ternyata KDRT, nggak cocok di tengah jalan, atau mungkin ternyata dia tiba-tiba tidak mencintai saya, atau gimana nanti anak saya nanti nggak tercukupi gitu. Tapi kan itu adalah ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi, tapi bisa kita antisipasi dari sekarang. Banyak langkah-langkah preventif yang bisa kita lakukan dari sekarang. Misalnya untuk perempuan, kita fokus untuk berkarir, kita fokus untuk ngejar pendidikan, supaya kita bisa stand untuk diri kita sendiri, kita punya power, dan dengan begitu kita bisa ketemu sama pasangan yang setara. Setara itu tidak selalu bentuk materi, tapi mulai dari pemikiran, bagaimana dia juga mempersiapkan diri dia sebelum masuk ke pernikahan, dan bagaimana nanti co-parenting dalam hal mendidik anak gitu. Jadinya kalau kita memulai sesuatu sama orang yang tepat, sama orang yang bisa ngasih kita rasa aman dan nyaman, ya pasti semuanya juga bakal berjalan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi instead of takut, kenapa tidak kita berusaha untuk meregulasi rasa takut itu dan cari jawabannya gimana nih supaya aku bisa lebih siap nih ke depannya, kayak gitu sih. Jadi jangan terpaku terus takut-takut tapi nggak mau keluar dari ketakutan itu kan. Betul gitu. Kita harus bisa kayak, aduh gimana ya ini gitu. Oke. Dan juga tadi bertemu dengan orang yang cocok dan tepat. Betul. Jadi jangan buru-buru nikah. Udah nggak takut tapi udahlah gas nikah, tapi orangnya belum tentu gitu kan. Betul gitu. Tapi kan untuk bertemu orang yang tepat itu nggak bisa tiba-tiba jatuh dari langit ya. Gimana tuh? Tapi bertemu orang yang tepat, walaupun saya juga belum bertemu yang dengan tepat, tapi kayak untuk bertemu dengan orang yang tepat, misalnya kayak oke, saya pengen menikah dengan laki-laki yang pintar, laki-laki yang seperti ini seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah mencapai level itu juga atau tidak gitu. Jadi instead of kita mencari laki-laki yang seperti ini seperti itu, kenapa tidak kita menjadi perempuan yang seperti itu dulu gitu. Karena yang setara pasti akan bertemu juga seperti itu. Ainun akan menemukan Habibinya. Amin. Amin. Dan itu juga doa buat Nana untuk segera. Amin untuk kita semua ya gitu. Tapi betul sih, memang tidak boleh buru-buru menikah untuk kayak aduh saya harus menikah sebelum umur 25 misalnya. Karena nanti saya dikatain ini, dikatain itu gitu. Tapi kalau di dalam genre dan BKKBN kita tuh punya usia minimal pernikahan, yaitu 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Itu sempat ramai kemarin di sosmed. Orang pikirnya kayak kenapa 21 cewek udah harus nikah, 25 cowok udah harus nikah gitu. Padahal itu minimal teman-teman. Jadi bukan kayak oke, aku 21 sekarang, saya tahun ini saya 21 kan di November nanti. Oke, berarti November nanti saya udah harus menikah. Tidak seperti itu teman-teman. Tapi ini ya. Iya, betul. Jadi kayak itu tuh standar minimal aja, minimal gitu. Kenapa 21 25? Karena di umur 21 perempuan udah dianggap tubuhnya itu sudah siap untuk berhubungan, untuk memiliki anak, melahirkan, dan secara emosional juga udah dianggap mampu untuk mendidik seorang anak. Di usia 25, laki-laki itu pendidikannya udah selesai, sudah bisa mencari pekerjaan yang bisa menjamin kehidupan anak dan istrinya, dan lain-lain. Dan tentunya standar itu dibangun itu tidak serta-merta karena oke, menurut saya 21-25 cocok. Enggak seperti itu teman-teman, tapi 21-25 itu ada alasannya, ada aspek-aspek di dalamnya seperti itu. Oke, berarti enggak serta-merta BKKBN dan Duta Genre itu mencetuskan asal-asalan itu enggak asal gitu ya. Nah, pas Nana aktif sebagai Duta Genre ini kan memang bersinggungan dengan isu generasi muda ya. Kemudian bagaimana sih reaksi Nana pertama kali saat menyadari bahwa fenomena marriage is scary itu semakin meluas, jadi bukan cuma sekelompok orang-orang aja, nggak segelintir orang, tapi kayak semakin meluas gitu. Mungkin karena dari content creator atau medsos itu memblow up dari marriage scary ini gitu. Oke. Karena saya pribadi juga bekerja di bidang media sosial gitu, dan menyadari bahwa media sosial tuh emang tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Apapun bisa tayang di situ, apapun bisa ke blow up di situ, dan banyak sekali konten-konten yang akhirnya
menimbulkan ketakutan pada Gen Z, termasuk untuk ketakutan untuk menikah gitu. Itu nggak salah sebenarnya, karena mungkin yang disebar adalah awareness bahwa nih pernikahan tuh nggak semudah pacaran gitu, kayak oke, pacaran kita nggak cocok putus gitu. Menikah tuh nggak seperti itu. Aduh, kayak misalnya dia nggak bisa ngerti saya, udah diemin gitu. Nggak bisa. Pernikahan tuh tidak seperti berpacaran gitu, sangat-sangat mudah untuk berpisah atau kayak untuk berubah gitu-gitu, itu pasti nggak mudah gitu. Tapi dengan adanya media sosial itu kan seperti pisau bermata dua ya. Di satu sisi ada sisi baiknya, di satu sisi ada sisi buruknya. Sisi baiknya dengan konten-konten seperti itu, Gen Z lebih paham nih bahwa oh ternyata emang nggak semudah itu loh menikah, jadi saya harus lebih prepare gitu. Tapi di sisi lain Gen Z juga bisa kayak wah ternyata menikah seseram ini, gak usah nikah deh gitu. Ya udahlah skip gitu. Nah, jadi dengan adanya peran sosial media ini, segala sesuatu bisa tersebar lebih cepat dan lebih bisa memeluk lebih banyak orang. Ya kembali lagi, kendalinya tuh ada di diri kita gitu teman-teman. Kita bisa memilih konten apa yang pengen kita konsumsi, atau mungkin konten apa yang kita lihat, bagaimana kita bisa merespon konten itu gitu. Kita harus punya kesiapan yang cukup kayak oh oke, kalau ada konten seperti ini saya harus seperti ini gitu. Oke, ternyata realitas sosial seperti ini, jadi saya harus seperti ini gitu. Jadi kita mungkin tidak bisa mengontrol sosial media sepesat apa, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk kayak cari jawabannya, pilih jalannya, dan kita tahu apa yang harus kita ambil gitu. Oke, benar, betul banget. Jadi tadi kalau pas awal regulasi emosi penting, yang sekarang tuh untuk terpapar media sosial adalah kendali dari diri kita harus bisa memfilter dan tidak menelan mentah-mentah ya gitu. Oke, menarik banget sudut pandang Kak Nana ini sebagai untuk marriage care ini, dan juga marriage care itu nggak muncul begitu aja ya, kayak banyak faktornya gitu. Nah mungkin kita bakal coba bedah lebih dalam gitu, sebenarnya apa sih yang menjadi akar fenomena ini gitu. Mungkin yang pertama, banyak Gen Z itu yang melihat pernikahan bukan lagi sebagai tujuan hidup, tetapi justru sesuatu yang menakutkan. Menurut Kak Nana ini, kenapa pola pikir itu bisa berubah? Oke, jadi pemikiran ini tuh nggak serta-merta di tahun ini gitu, atau mungkin di zaman sekarang. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, ini adalah kepingan-kepingan kecil yang sebenarnya sudah terbentuk bahkan sejak kita masih kecil, atau bahkan kita belum ada di dunia ini gitu. Dari budaya-budaya seperti patriarki, dari bagaimana sosial kita selalu mensuperiorkan laki-laki ketimbang perempuan, yang akhirnya itu tidak lagi relevan dengan Gen Z gitu. Apalagi Gen Z yang perempuan-perempuan masa kini, Kartini masa kini kan paham ya, ternyata kita tuh lebih powerful dari apa standar sosial yang membuat kita tuh kayak harus seperti ini, seperti itu gitu. Attachment itulah yang akhirnya membuat Gen Z-nya jadi takut menikah gitu. Tapi di satu sisi ketakutan itu tetap bisa diregulasi, sekali lagi bisa sekali kita hindari, bisa sekali kita antisipasi dengan menemukan banyak sekali edukasi yang gratis pada saat ini gitu. Dan alhamdulillah dari kecil sampai sekarang, terutama di genre saya itu bertemu banyak sekali dengan laki-laki yang tidak menganut patriarki itu gitu loh. Dan ternyata mereka still eksis loh, ternyata laki-laki yang tidak menganut kepingan-kepingan kecil yang membuat kita trauma akan pernikahan itu, mereka tuh ada gitu teman-teman, ada gitu. Tapi bagaimana akhirnya anak muda seperti kita bisa mengedukasi lebih banyak orang lagi, kita bisa spread awareness lagi bahwa pernikahan itu harusnya menjadi sesuatu yang fun, menjadi sesuatu yang seru gitu kan, menjadi sesuatu yang bisa saling membangun gitu. Kayak bagaimana pada akhirnya kita Gen Z bisa memutus rantai pernikahan yang buruk ini gitu. Kayak pernikahan itu bukan tentang dua orang yang saling mencintai gitu. Tapi lebih dari itu, di dalam pernikahan kita melibatkan banyak sekali aspek kehidupan. Bahkan ketika kita punya anak, kita tuh bukan lagi soal tentang aku dan kamu gitu, tapi ada si anak ini juga gitu. Jadi kalau menikah cuma modal cinta, waduh sayang, karena kenapa? Karena kita tidak hanya mengorbankan diri kita sendiri, tapi kalau mengorbankan kehidupan anak yang bahkan tidak dimintai lahir di dunia gitu. Jadi harus lebih bijak lagi ya. Betul sih, oke. Tadi kan kenapa dari sudut pandang Kak Nana itu muncul, kenapa marriage care itu muncul, dan itu ternyata udah dari jam dulu gitu kayak patriarki. Tapi justru yang menarik di sini adalah Nana, justru marriage care itu juga bukan cuma ke cewek aja, bukan ke perempuan. Bahkan laki-laki juga kayak takut nikah soalnya
belum siap ngehidupin istri, belum siap ngehidupin anak gitu. Oke. Makanya aku nggak mau nikah lah dari segi cowok, dari pandangan cowok. Nah, menurut Nana ini tanggapnya gimana? Kayak cowok itu terbebani gitu karena finansialnya bakal bertambah. Oke, jadi sebenarnya saya tuh punya banyak sekali pertemanan ya di dalam beberapa teman-teman saya yang laki-laki. Kita tuh sering banget ngobrol soal bagaimana ketika nanti kita menikah atau kayak kehidupan seperti apa yang kamu inginkan gitu-gitu. Jadi tiap kita nongkrong, tiap kita kumpul, karena satu geng nih isinya suka ngobrol, jadinya pembahasan kita kayak mengarahkan ke arah sana gitu yang lebih bermanfaat gitu. Saya coba tanya kalau dari sudut pandang laki-laki tuh apa yang membuat kalian tuh jadi mereka tuh nggak takut nikah, tapi lebih ke mikir banget gitu, mikir banget sebelum mengarah ke sana gitu ya. Jadi kayak tetap pengen nikah, tapi kayak jadi mikir banget nih gitu. Ternyata itu tadi tanggungan finansial itu gitu. Jadi ketika laki-laki belum settle, dia kan juga bakal berpikir bagaimana supaya pada akhirnya dirinya settle dulu nih. Tapi ketika dia memutuskan untuk menikah, mengajak seseorang untuk masuk ke kehidupannya, berarti dia harus settle enough untuk orang ini juga dan untuk anak cucunya gitu, keturunannya gitu. Jadi makanya saya selalu bilang ke teman-teman cowok saya, jangan pernah memulai satu hubungan ketika belum settle, ketika belum bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri gitu. Tapi untungnya saya melihat semangat dan optimis itu dari diri mereka gitu untuk bisa berusaha gitu atau kayak buat effort untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka gitu. Tapi yang perlu diingat bahwa menikah itu adalah kerjasama gitu. Tidak ada satu beban yang hanya tanggung ke timpang gitu ya, tapi kayak porsi laki-laki dan perempuan itu ada porsinya masing-masing gitu. Tapi bagaimana pada akhirnya jauh sebelum kita masuk ke dalam sana, kita udah bisa menyelaraskan diri dengan porsi ini gitu. Dan ada beberapa hal yang bisa dilakukan bareng-bareng gitu. Makanya penting banget kayak ke laki-laki ketika mereka pusing mikirin tentang misalnya biaya, keuangan gitu-gitu, tapi sebenarnya it's not the only one yang harus mereka pusingin gitu. Mereka juga harus sama pusingnya sama seperti perempuan untuk mikirin gimana cara menjadi suami dan ayah yang baik gitu. Karena ketika menikah dan punya anak, dia nggak bisa yang kayak oke nih uang udah aku kasih udah aman gitu, nggak bisa kan. Tapi bagaimana dia harus hadir perannya untuk sebagai suami dan ayah di rumah tuh seperti apa gitu. Jadi jangan sampai teman-teman yang cowok-cowok yang nonton ini jangan cuma fokus nyari uang seperti itu, tapi juga harus dari sekarang belajar parenting, cara mendidik anak yang baik seperti apa gitu. Karena peran ayah yang hadir di rumah itu sangat-sangat penting, nggak cuma untuk anak ketika dia kecil, tapi sangat membentuk karakter dia ketika besar nanti gitu. Jadi semangat untuk pendidikannya dan cari uangnya gitu. Para calon ayah ya. Iya, calon ayah gitu. Jangan merasa bahwa teman-teman menanggung beban itu sendirian, karena semua orang di luar sana juga sedang menanggung itu gitu. Begitupun juga dengan perempuan gitu. Tapi kita nggak boleh terlalu banyak takutnya, karena akan selalu ada jalan dan selalu ada usaha seperti itu. Oke, jadi udah jelas gitu ya. Kalau laki-laki juga sebenarnya jangan cuma fokus ke nanti nikah finansial gitu, tapi juga harus diri ini tuh juga harus siap. Apakah aku udah siap emosinya untuk menghadapi nanti istriku ngambek, aku udahlah ngambek aja biarin gitu. Atau anaknya minta ini minta itu, ayah udah nih uang sana beli nak gitu. Jadi seolah-olah semuanya selesai gitu ya kalau dikasih uang gitu. Betul. Jadi finansial tuh nggak serta merta jadi tolak ukur laki-laki untuk menikah. Ketika laki-laki udah mapan mungkin uangnya udah miliaran tapi gas nikah gitu. Gas nikah gitu. Cewek mana nih yang mau nikahin? Wah, jangan gitu, jangan ya, gitu. Betul. Oke, tapi nah finansial ini tuh sebenarnya ketakutan Gen Z terkait finansial itu valid nggak sih, Nana? Atau perlu dikritisi? Valid banget gitu. Finansial itu sangat perlu dipikirkan gitu ya. Kalau kata orang, duit bukan segalanya. Betul, tapi segalanya butuh duit. Betul, gitu ya. Setuju banget. Iya, betul kan? Dan kayak misalnya I have a dream untuk bisa masukin ke anakku ke sekolah terbaik di masa depan gitu. Aku nggak bisa masukin dia tanpa uang gitu, tanpa finansial yang layak gitu. Jadi adalah ketika kita siap, yang tadi aku bilang ya, ketika menikah itu banyak sekali aspek yang perlu diperhatikan. Finansial itu adalah salah satunya. Kita nggak boleh denial, kita nggak boleh terlalu kayak finansial bukan segalanya, uang bukan segalanya. Nggak bisa.
Nggak bisa. Semua butuh uang gitu ya. Betul. Kehidupan yang lain itu butuh uang gitu. Jadi bagaimana kita, tapi memang bukan segalanya gitu. Banyak aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan. Tapi finansial menjadi salah satu yang terpenting yang perlu dipersiapkan gitu. In this economy semuanya butuh uang gitu. Setuju banget. Jadi bukan berarti materi atau gimana, tapi Bukan. itu emang kita harus butuh uang guys gitu. Iya. Oke. Bahkan banyak hal yang bare minimum di dunia ini pun yang perlu uang, Iya. teman-teman gitu. Keluar parkir di Alfa Uang. Betul. Biaya Iya. melahirkan, biaya ini itu dan segala macam Iya. anak gitu. Makanya tadi saya bilang kalau belum settle sama diri sendiri, kalau belum mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, jangan pernah ajak orang untuk masuk ke kehidupan itu gitu. Apalagi anak-anak gitu. Yang ada nantinya kita hanya menambah angka perceraian, angka kemiskinan, putus sekolah, stunting dan lain-lain. Itu kan semua adalah masalah-masalah yang juga timbul salah satunya dari finansial seperti itu. Bener banget. Jadi ternyata pernikahan ya nggak cuma dua orang Yang saling saling jatuh cinta, mencintai, tapi betul. lebih luas lagi Lebih ya. luas lagi, gitu. Oke. Nah, konten-konten di media sosial juga sebenarnya kan banyak ya. Apalagi sekarang mungkin TikTok itu mana sih orang yang nggak nge-scroll TikTok seharinya gitu. Tapi justru dari konten-konten TikTok itu kayak melahirkan apa ya? Ketakutan. Jadi kayak ada misal influencer, aku di KDRT atau aku diselingkuhin, dia langsung bikin vlog atau langsung bikin konten gitu. Nah, dari pandangan Ana sendiri, justru gimana sih kalau kita menyikapi adanya konten-konten, sebenarnya itu kan konten bener ya, kayak orang yang sudah menikah ngasih tahu kalau Jadi KDRT iya, nih, gitu. Tapi cara Gen Z kita untuk menyikapi jangan terpancing dong, jangan terpancing itu gimana? Selain mungkin regulasi emosi maupun kendali diri gitu. Oke, jadi berempati itu pasti perlu banget ya, dan itu apalagi sesuatu yang emang nyata terjadi KDRT gitu, dan itu menjadi salah satu alasan terbesar kenapa pada akhirnya orang-orang takut menikah, takut salah pasangan gitu, takut KDRT dan segala macamnya. Yang tadi, tapi kita akan selalu kembali ke poin awal tadi gitu, bagaimana akhirnya KDRT itu tercipta itu karena adanya ketidaksiapan juga, ketidaksiapan secara emosional dalam seseorang gitu. Makanya ketika teman-teman belum punya kesiapan mental, kesiapan emosional, jangan pernah untuk menikah gitu. Karena bahkan teman-teman tidak mampu untuk menghadapi diri sendiri, kenapa mau masuk ke dalam sebuah kehidupan yang melibatkan orang lain gitu. Jadi sebelum nikah make sure teman-teman punya kesiapan yang fisik, kesiapan finansial maupun mental dan lain-lain gitu. Biar tidak merugikan banyak orang. Tapi ketika Gen Z merespon konten seperti itu, KDRT, itu adalah hal yang valid ketika kita merasa takut gitu. Karena itu adalah ancaman ya, kita akan menganggap itu sebagai ancaman, dan masa depan itu memang selalu kayak abu-abu, kayak kita nggak bisa tebak. Ternyata nikah sama nih orang kelihatannya baik banget, ternyata habis itu KDRT gitu. Nih orang di sosmed sempurna banget, tapi pas ternyata kita deket nikah, ternyata dia melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita, kayak gitu. Sekali lagi, nah makanya kita perlu untuk, kita nggak bisa ngontrol orang lain, right? Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa maksa orang lain untuk kayak kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gitu. Tapi kita bisa punya kendali terhadap diri kita sendiri untuk kayak oke, aku tidak mau menjadi pasangan yang tidak baik untuk pasanganku di masa depan. Aku tidak ingin menjadi pasangan yang tidak bisa mengontrol emosiku. Jadi dari segini mungkin secara remaja mungkin aku mau belajar nih untuk kayak meregulasi emosiku seperti apa. Aku mau nih belajar bahwa oh ternyata dalam pernikahan tugas perempuan dan laki-laki tuh ini dan kita tuh harus kerjasama nih gini. Nah dari situ kan ketika dua orang yang punya kesiapan mental yang layak dan sangat bagus menikah, pasti jadi keluarga yang harmonis, kayak gitu. Jadi kayak kan anak juga yang iya, betul. Dan suasana rumah yang menyenangkan, suasana rumah yang baik itu juga membesarkan seorang anak yang kemudian nanti di hari-hari berikutnya di masa depan dia juga tumbuh jadi anak yang bijak, anak-anak yang paham nih gitu, karena dia lahir dari orang tua yang udah siap jadi orang tua gitu. Jadi kepikiran kayak lagunya Sal Priadi. Kita usahakan rumah itu, ya. Jangan sampai nyanyi. Oke, nah Gitu. tapi pernah nggak sih ada yang bilang secara langsung ke Nana kayak aku takut nikah deh, aku nggak usah nikah aja deh. Jadi nggak cuma ketakutan aja gitu, tapi bener-bener kayak dia tuh beneran takut gitu. Nah, Nana responnya gimana? Kayak apakah kamu nggak usah takut nikah, kamu bisa kok nikah, atau dari kamu responnya gimana? Kalau sebenarnya itu valid tapi kayak
valid banget. Tapi kita sebagai teman atau sebagai Nana, mungkin duta genre yang udah bertemu berbagai orang gitu, merespon orang yang begitu gimana? Nah, ini tuh lebih ke biasanya teman saya sih yang ngomong gitu ke saya. Iya. Jadi faktanya adalah teman-teman, aku tuh belum pernah pacaran seumur hidup. Wow. Sampai detik ini aku belum pernah pacaran. Dan jadinya aku pasti orang-orang bakal bertanya, kenapa kamu gak mau pacaran? Kenapa Karena tuh? apa kamu takut? Iya. Dan bagaimana nanti kamu mau nikah kalau gak pacaran? Dan itu ditanyakan sampai sekarang. Aku udah OTW 21 tahun dan belum pernah pacaran. Sebenarnya itu tuh banyak alasan ya kenapa memilih untuk tidak mau pacaran gitu, terutama karena ngelihat realitas sosial tentang laki-laki seperti apa kayak gitu ya. Tapi I'm not a man hater ya guys, ya bukan gitu. Bahkan salah satu hal yang pengen aku lakukan dalam hidup adalah menikah dan punya anak. Itu aku pengen banget, makanya aku masuk genre biar belajar nih persiapan pernikahan itu seperti apa gitu. Dan itu sebenarnya instead of temenku yang bertanya ke aku tentang dia takut menikah, itu lebih menanyakan kenapa aku takut untuk berpacaran gitu dan memulai hubungan gitu. Tapi aku menjelaskan bahwa rasa takut itu wajar banget untuk ada gitu, dan kita selalu punya alasan sendiri-sendiri kenapa rasa takut itu hadir dan tercipta. Entah karena mungkin seseorang itu punya masa lalu, entah karena dia melihat realitas sosial, entah karena dia punya seperti trauma dan segala macam. Kita nggak pernah tahu kenapa attachment itu pada akhirnya muncul gitu. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana si orang yang takut ini bisa ngehandle rasa takutnya gitu. Dan kalau aku pribadi, aku merasa bahwa tidak berpacaran adalah salah satu cara aku untuk menghandle rasa takut itu. Menghandle rasa takut itu dengan cara belajar. Jadi mulai dari sekarang aku belajar parenting. Jauh banget ya, masih jauh banget jadi ibu, tapi aku merasa bahwa semakin aku belajar parenting, semakin aku belajar tentang pernikahan, semakin aku paham bahwa ternyata aku tuh tidak tahu banyak tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki gitu. Jadi kenapa aku pengen memulai itu, sedangkan aku aja nggak selesai dengan diriku sendiri gitu. Jadi aku tidak pengen memulai hubungan dengan seseorang padahal aku belum selesai dengan diriku, padahal aku belum bisa jamin bahwa aku punya kesehatan, bukan kesehatan, tapi lebih kesiapan mental dan fisik yang memadai gitu. Jadi kayak misalnya aku nonton misalnya podcastnya Nikita Willy yang sering bahas parenting kan ya, sama Mami Ken gitu-gitu. Jadi kayak aku jadi sadar kenapa anak-anak pintar itu kayak Ken, Isa dan segala macam itu bisa lahir karena dia tumbuh dari ayah ibu yang sudah siap. Betul sekali, finansialnya siap, fisiknya siap, mentalnya apalagi gitu. Akhirnya mereka paham, oh membesarkan seorang anak tuh mereka tuh lebih butuh untuk 7 stimulasi sensoriknya tuh dipenuhi ketimbang dia harus dilesin ini tuh. Kayak bayangin kalau kita nggak berpendidikan, bayangin kalau kita nggak siap, apakah kita bisa melakukan semua hal itu gitu? Apakah kita mampu untuk punya kapasitas seperti itu gitu? Nah akhirnya itulah yang sering aku sharing sama teman-temanku. Jadinya teman-temanku sekarang sudah mulai berani dan merasa bahwa oh ternyata semua rasa takut itu emang selalu ada titik temunya dan selalu ada jawabannya dan selalu ada cara untuk kita keluar dari rasa takut itu gitu. Jadi nggak serta merta diam di tempat takut aja gitu kan. Gitu. Dan tiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk meregulasi rasa takut itu. So that's really okay kalau cara kamu tuh berbeda dari orang lain. Karena ketika aku nggak pernah pacaran itu sebenarnya itu sempat beberapa kali terasa aneh bagi orang lain. Kayak kenapa nggak pacaran? Udah gede gitu. Mungkin dulu pas aku masih SMP SMA orang-orang masih yang kayak oh mungkin karena kamu masih sekolah ya gitu. Sekarang OTW semester 5 tidak mau ya udah mau OTW 21 tahun tapi aku ternyata masih sangat kuat dengan prinsipku untuk tidak berpacaran seperti itu. Dan itu adalah bentuk aku meregulasi rasa takutku. Jadi teman-teman pasti punya cara sendiri lah gitu. Oke, setuju. Kenapa mungkin ya cara regulasi ketakutan dan emosi orang itu beda-beda gitu. Nah, dari program BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional itu sendiri kan mendorong konsep keluarga berencana. Bukan anti nikah nih. Betul. Tapi juga bukan nikah sembarangan. Nah, dari Nana sendiri yang dipahami dan dulu dijalankan saat jadi duta genre, bedanya berencana dan menghindari pernikahan itu sendiri di mana? Sebenarnya itu tuh kayak misalnya kita mau pergi ke tempat yang kita mau, tapi di luar hujan gitu, di luar hujan nih. Mungkin kalau kita takut terus, kita nggak akan keluar rumah. Jadi ketika orang udah naik gunung, orang udah keluar negeri,
kita di dalam rumah terus. Iya. Cuma karena takut kita kena air hujan nih. Tapi kalau kita berencana, kita bakal lebih siap. Oke. Oh, aku pengen kesini di tanggal segini di jam segini. Tapi sepertinya akan ada hujan di jam segini. Ya udah, aku akan berencana atau rencananya sebaik mungkin supaya walaupun ketakutan akan hujan itu ada, tapi aku akan bisa tetap pergi ke tempat yang aku mau, gitu. Itulah bedanya rasa takut dan ketika kita berencana, gitu. Dan rencana itu adalah bentuk tanggung jawab diri kita terhadap sesuatu yang nggak pasti, gitu kan, di masa depan, gitu. Misalnya kata orang, halah nanti di masa depan juga kayak gini, di masa depan juga kayak gini, gitu. Walaupun udah direncanakan nanti tetap kayak gini, gitu. Nah, berencana aja kita tuh masih suka ada miss-nya gitu. Apalagi tidak berencana gitu. Ya. Jadi lebih baik kita berencana, teman-teman, karena banyak hal yang bisa kita mitigasi nih, kita cegah sebelum terjadi kalau kita berencana seperti itu. Jadi bukan berarti aku nggak mau nikah gitu, tapi kayak oh gimana nih berencana, kayak aku sekarang aku punya banyak rencana nih untuk pernikahanku walaupun masih jauh sekali tapi aku udah punya banyak rencana, kayak aku pengen punya anak berapa dan segala macam. Dan itu tuh penting banget untuk dibahas dengan pasangan kita sebelum menikah, teman-teman. Itu udah harus dibahas sebelum menikah, kayak kamu nanti pengen punya anak berapa, pengen punya kehidupan seperti apa, nanti anaknya disekolahkan di mana, seperti apa parenting yang kita inginkan dan segala macam. Karena jangan sampai misalnya gaya parentingku dan calonku ini berbeda gitu, kan itu nggak mudah ya. Membesarkan seorang anak nih nggak kayak membesarkan mainan ya, ini betul. manusia gitu. Mari dia punya akal, dia punya perencanaan masa depan juga, dan kita harus bisa membentengi itu gitu. Jadi kayak itu mungkin yang bisa menjawab tentang rasa takut dan juga perencanaan gitu. Oke. Untuk merencanakan pernikahan dan juga tadi ternyata memang banyak di luar sana juga yang takut akan menikah gitu. Dan juga kita berencana guys, nge-planning dulu istilahnya, jangan dadakan. Kalau di luar hujan karena kita udah berencana duluan, ada mantel, ada payung. Iya, betul. Dan kita tetap melakukan rencana itu. Beda dengan tadi kalau menghindari karena takut doang kan, hujan nggak jadi keluar deh gitu. Akhirnya selamanya terkurung di rumah gitu. Temennya udah keluar negeri, keluar benua, keliling, tapi udah keliling kamar aja. Betul gitu, teman-teman. Tapi kalau kita berencana, kita akhirnya tahu kan, kayak aku mau gini, nanti aku harus gini gitu. Iya, jadi udah ada mitigasinya. Betul, plan B, plan E gitu. Oke. Nah, selama Nana aktif sebagai duta genre, isu trauma pernikahan dan ketakutan seperti marriage scare itu masuk nggak sih dalam edukasi sebaya waktu Ana jalankan dulu atau di luar gitu? Masuk dong, karena kayak tapi pendekatannya tuh bukan daripada kayak bener-bener literally kita bilang takut gitu, tapi bagaimana pada akhirnya genre ini ngasih tahu nih sebelum menikah ada kesiapan nih kayak gini, nih menikah tuh seperti ini, nih gini dan segala macam. Yang tadi aku bilang rumah tangga tak segampang pacaran, itu tuh sebenarnya part dari lirik lagunya genre gitu. Rumah tangga tak segampang pacaran, usia nikah perlu diperhatikan, rumah tangga keren jadi tujuan. Nah, itu tuh ada di lirik lagu genre. Jadi terus kita punya beberapa modul gitu. Jadi genre tuh sebenarnya nggak cuma membahas tentang pernikahan aja, kita membahas tentang masa depan gitu. Makanya dulu kita punya 3 modul. Jadi modul berani, berkolaborasi, dan juga beraksi. Susananya tuh berani dulu, beraksi, terus berkolaborasi sesuai dengan usianya masing-masing gitu. Nah, di dalam situ banyak study case yang kita pelajari gitu. Study case yang kita pelajarin termasuk tentang persiapan pernikahan salah satunya. Tapi pernikahannya itu nggak cuma itu doang gitu, tapi kita belajar juga tentang persiapan masa depan gitu. Nah, edukasinya tuh lebih ke situ. Bagaimana, jadi itu tadi kita tuh lebih fokus ke bagaimana si remaja-remaja ini tuh paham bahwa menikah tuh nggak mudah. Jadi harus berencana dari kita sekecil mungkin, kita sedini mungkin gitu. Jadi kita masuknya tuh di bagian situ sih, ke langkah preventifnya. Gitu. Berarti ibaratnya kalau KUA ada marketing KUA, kalau duta genre tuh marketing keluarga berencananya. Betul gitu. Jangan sembarang menikah. Jangan ikut-ikut tren kayak mama muda gitu. Tahu kan? Ternyata pas dilihat bukan mama muda. Itu mah juga mamanya masih umur anak-anak gitu. Oh, bener. Ya biasanya kayak bikin tren
FOMO mau bikin tren ini. Betul. Ternyata Waktu itu kalau boleh gimana cerita, nih? Iya, saya cerita aja. pernah turun ke satu desa gitu ya, sama BKKBN juga. Ada satu keluarga yang suaminya itu saya lupa umur berapa, tapi istrinya umur 14 tahun dan sedang mengandung. Sedang mengandung. Sedang 14 mengandung tahun. gitu. Iya, sedang 14 apa 16 gitu. Gimana itu masih sekolah SMP atau masuk? Iya, kayaknya SMP? dia putus sekolah Oh, kalau putus nggak salah sekolah. gitu ya. Putus sekolah, jadi kita kasih beberapa bantuan gizi gitu ya. Iya. Karena kami paham nih bahwa stunting itu terbentuk di 1000 hari pertama kehidupan anak gitu. Iya. Jadi stunting itu enggak terbentuk ketika anak udah SMP atau SD kelas 6 gitu, enggak. Tapi terbentuk di 1000 hari pertama kehidupannya, dan salah satu penyebab stunting itu adalah ibu yang kekurangan gizi, ibu yang belum siap mengandung ketika dia masih berumur seperti itu gitu. Itu lumayan bikin ini ya, sedih sebenarnya. Bukan lumayan, sedih banget malah melihat realitas sosial itu gitu. Dan akhirnya makanan-makanan itu ternyata jarang dimakan sama anaknya, yang kayak bantuan seperti susu dan segala macam, justru dimakan sama ayahnya, kayak gitu-gitu, telurnya sama ayahnya, rotinya sama ayahnya dan segala macam gitu. Itu bentuk nyata tuh. Ibunya mengandung di usia 14 tahun, 16 tahun, yang nantinya berpotensi melahirkan anak yang stunting atau anak yang punya banyak permasalahan di gizinya, dan ternyata orang tuanya belum cukup dewasa dan bijak untuk paham akan hal-hal seperti itu. Buktinya dikasih bantuan Malah dimakan malah ayahnya. dimakan sama ayahnya, yang sebenarnya yang butuh adalah Ibu, istri dan iya. anaknya gitu. Nah itu dia. Kemudian saya berpikir bahwa bahkan di sekarang sebelum anaknya lahir saja permasalahannya sudah seserius ini. Bagaimana ketika anak itu lahir? Bagaimana ketika anak itu lahir dalam keadaan finansial mereka tidak tercukupi, dalam keadaan fisik ibunya yang sebenarnya belum mampu untuk melahirkan dia, dan dalam keadaan dia harus punya ayah seumur hidup yang tidak bijak gitu dalam mengelola emosi dan juga banyak hal-hal pengambilan keputusan dalam rumah tangga, misalnya seperti itu gitu. Dan itu adalah contoh bahwa tuh nikah tuh nggak semenyenangkan itu gitu. Dan nggak Kalau semudah nggak siap, itu. ya nggak semudah itu kalau nggak siap. Tapi kalau siap pasti menyenangkan. Tuh. Gitu. Dan orangnya tepat ya. Tepat gitu. Dan orang yang tepat itu nggak hadir jatuh dari langit, itu dibentuk gitu. Oke, nah dari berbagai perspektif yang Nana sampaikan dan pengalaman yang banyak ditemui dari teman-teman maupun tadi di desa ya, Iya. kayak sosialisasi gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa fenomena marriage care itu bukan soal menikah siap atau tidak, tetapi menurut Nana sendiri nih, satu hal konkret apa sih yang bisa dilakukan Gen Z supaya punya pandangan yang lebih sehat terhadap konsep pernikahan? Belajar. Oh, Belajar ya. Belajar itu nggak selalu dari bangku kelas teman-teman, bangku sekolah gitu, tapi sekarang banyak banget ilmu yang gratis. Betul. Bahkan kita buka TikTok aja kita udah bisa dapat satu full episode full tentang parentingnya Iya, Nikita Willy misalnya, oke. kayak gitu. Itu tuh it's really easy for us untuk mendapatkan edukasi itu gitu. Jadi bukan tentang apa ya, bukan tentang kayak siap nggak siap, mau apa enggak gitu, mau apa enggak gitu. Jadi satu langkah konkret yang bisa dilakukan Gen Z adalah belajar. Karena dari kita belajar kita jadi tahu, tapi nggak cuma sekedar tahu, tapi kita mengerti. Mengerti bahwa oke, saya harus menikah di usia segini, kenapa harus segini? Oke, saya harus belajar ini, kenapa saya harus belajar ini gitu. Jadi selalu ada why, selalu ada kenapa di setiap hal yang kita lakukan. Kenapa? Karena dari situ kita jadi lebih bijak gitu untuk mengambil satu keputusan. Kita nggak jadi orang yang mudah terprovokasi dengan hal-hal yang singkat. Kita jadi orang yang bijak dalam mengambil satu keputusan besar dalam hidup yang ternyata berdampak sampai 10 tahun ke depan atau sampai ke anak cucu kita gitu. Jadi dengan Gen Z mengambil langkah konkret untuk mau belajar itu, aku yakin banget sih generasi yang lain pun akan sangat-sangat terbantu juga ke depannya, dan pasti banyak hal-hal yang kurang bagus yang bisa kita cegah sebelum itu terjadi kalau kita mau belajar. Tapi belajar itu tidak harus selalu dari bangku kelas. Betul, kayak buka TikTok, search gimana cara parenting gitu Betul. yang baik. Parenting tuh kalau nggak salah ada parenting apa yang zaman dulu militer atau apa? Oh, VOC Oh, gitu ya. gitu. Iya, betul. Atau kita mau parenting ala Nikita Willy, Gentle parenting gitu ya. gentle parenting. Jadi kita bener-bener dari apa ya, awal Nana tuh bener, kita tuh yang bisa ngendaliin diri kita tuh kita sendiri, regulasi Betul. emosi, kendali diri, apa yang harus Udah kita siapin. pelajari, iya betul. Jadi kayak bener-bener direncanakan gitu, nggak serta merta mendadak
pengen ini langsung gas aja, tapi Iya. dari jauh-jauh hari baik Gen Z cowok maupun Gen Z cewek tuh benar-benar harus merencanakan nge-planning dari jauh. Nggak bisa yang kayak, duh cowok ganteng nih, Pepet gitu. ya mepet nikah besok gitu, nggak bisa, no gitu. Kita harus kayak siap belum ya, bisa nggak ya gitu. Lebih baik, tapi justru menurut aku dari tadi kita kan meng-highlight kayak rasa takut itu nggak Iya. bagus gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir rasa takut itu sebenarnya bagus banget loh. Oke. Karena rasa takut itu artinya adalah sebuah alarm dari diri kita bahwa berarti kita concern dan kita berpikir bahwa hal ini tuh nggak mudah gitu. Jadi ada rasa takut. Dari rasa takut itu lahirlah perencanaan, lahirlah kayak oke, kan aku takut, aku mau gini biar aku nggak takut, biar hal yang aku takutkan nggak terjadi gitu. Jadi justru orang takut nih keren loh, karena dia punya alarm dalam diri dia yang kayak kasih sinyal gitu kayak nih takut, biar kamu tahu itu tuh nggak mudah gitu. Makanya buat perencanaan, makanya siap-siap prepare biar nggak kayak yang kamu takutin di kepala gitu. Daripada orang yang punya rasa takut tabrak-tabrak masuk semuanya langsung gas, lihat cowok, lihat cewek cantik dan segala macam, nikah besok, urusan makan urusan belakang, urusan anak urusan belakang, akhirnya apa? Terjadilah semua hal-hal gitu. Jadi alarm dalam diri kita rasa takut itu bagus banget teman-teman. Kembali ke kita bagaimana kita mengontrol rasa takut itu. Betul. Jadi ketakutan justru membuat kita sadar kita belum mampu, tapi setelah itu lanjutannya adalah apakah kita belum mampu, kita mau belajar, atau kita belum mampu ya udah stuck di ketakutan itu aja gitu kan. Betul gitu. Kalau aku pribadi sih aku pengen keluar ya dari rasa takut iya. itu gitu. Dan pastinya Gen Z yang udah concern, apalagi kan Gen Z katanya pemutus generasi trauma gitu ya. Betul. Jadi harusnya concern sih dengan hal-hal kayak gini. Betul. Apalagi edukasi kayak mental tuh kayak banyak banget ya kan sekarang. Bener. Kayak buka IG ada postingan-postingan slide-slide yang kayak nah jurnal ini pernah membahas tentang kesehatan mental ini. Tuh dapat ilmu lagi. Kayak 5 menit di sosmed serasa sudah membaca 1000 jurnal gitu ya. Udah setara berapa SKS tuh. Iya betul. Terus kayak postingan-postingan orang yang kayak konten creator yang buat konten kan 20 detik tentang ini tentang itu, kita jadi punya awareness-nya gitu. Jadi kayak kita harus bisa mengontrol apa yang kita konsumsi juga di sosmed gitu. Oke, nah sayang banget, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan penghujung. Wow. Diskusinya sangat seru ya, nggak nyangka bisa tema Married is Scary tapi ternyata bisa seluas itu. Nggak cuma dua orang jatuh cinta. Betul. Nah mungkin Nana bisa ngasih pesan nih buat Gen Z di luar sana yang mungkin memutuskan untuk tidak menikah karena takut, karena trauma, atau karena lelah melihat pernikahan di sekitar yang gagal gitu. Mungkin Nana bisa ngasih pesan sebagai Gen Z atau sebagai duta genre. Oke, jadi pesan aku nih ke teman-teman, kalau sebenarnya kita tuh bisa memutuskan rantai itu kok. Mungkin kita nggak bisa nunggu orang lain untuk memutuskan rantai itu, tapi bagaimana kita jadiin diri kita sendiri yang memutuskan rantai itu gitu. Bahwa pernikahan itu memang tidak mudah gitu, tapi selalu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memitigasi hal-hal itu dan bisa mengambil langkah preventif untuk mencegah hal-hal yang kita takutkan di kepala itu gitu. Tapi kembali lagi bahwa kita bisa kok untuk memutuskan rantai trauma dan rasa takut kita terhadap pernikahan itu gitu, dimulai dari diri sendiri dan keinginan penuh kita untuk belajar gitu. Jadi dunia itu tidak berakhir ketika rasa takut itu muncul, tapi justru banyak dunia baru yang baru dimulai ketika rasa takut itu muncul dan kita belajar dari rasa takut itu, seperti itu. Oke, retweet nih Gen Z harus dibaca bener-bener, langsung retweet, dicatat gitu Dicatat ya. ya. Dicatat gitu. Jadi jangan takut, udah diem aja gitu. Pokoknya banyak dari awal Kak Nana datang ke Suara Merdeka nih sampai pinjangan ini tuh banyak aku jadi punya pandangan baru gitu terkait tentang pernikahan, tentang ketakutan gitu. Jadi ini adalah podcast yang menyenangkan, seru, dan terima kasih banyak Kak Nana udah menerima undangan kami untuk jadi narasumber di podcast ini dan membagikan pengalaman, insight ke teman-teman Gen Z maupun Sobat Suara Merdeka di luar sana. Dan juga dari diskusi ini kita bisa melihat married scare itu bukan tren ya, bukan sekedar tren. Takut boleh takut, tapi balik lagi tadi Kak Nana, apakah perlu dijelaskan ulang? Tidak perlu, udah jelas banget tadi. Jelas banget ya. Bagaimana kita regulasi emosi dan kendaliin diri kita. Dan juga paparan sosial media itu sebenarnya bagus, tapi kita harus pilih-pilih memfilter mengfilter apa yang
bakal kita tonton. Nah, semoga perbincangan kita kali ini, podcast kita kali ini itu bisa memberikan perspektif baru buat teman-teman di luar sana, baik itu generasi milenial, generasi muda, ataupun siapapun generasi itu. Semoga bisa lebih bijak dalam memandang pernikahan, lebih bijak dalam merencanakan sebuah pernikahan, dan juga lebih bijak mengajak orang ke kehidupan kita gitu. Nah, mungkin terima kasih banyak Terima buat kasih. Kak Nana udah datang dan berbagi berbagai pandangan baru. Dan juga mungkin sekian dari aku Aini dan juga Kak Nana. Saya pamit undur diri. Terima Terima kasih kasih. dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.